kenalan, ya. Motivasi ada perkenalan, motivasi, pengenalan materi dan struktur. Yang kedua, informasi, regulasi, sistem dan siklus PKB guru, sistem ME pelatihan PKB, pengenalan instrumen evaluasi, analisis hasil evaluasi. Kemudian nanti praktisnya ada praktek, instrumen evaluasi pelatihan, dan praktek analisis data dan laporan. Aplikasinya nanti kita ada sharing dan penguatan refleksi, kemudian rencana tindak lanjut. Oke, di bagian motivasi ini ada perkenalan, motivasi, pengenalan materi, dan strukturnya. Oke, untuk perkenalan ini tadi sudah disampaikan di pertemuan awal, nama Nailul Azmi dari Brebes, Jawa Tengah. Guru MI Negeri 3 Brebes. Barangkali Bapak Ibu lewat, ngabari, insya Allah kami siap untuk menerima Bapak Ibu semuanya. Oke, untuk motivasinya kita akan menyusun puzzle alur perubahan yang diharapkan pada pelaksanaan program ini. Oke. Nah, ini coba Bapak Ibu amati. Bapak Ibu amati, ini urutan yang tepat itu nomor berapa. Bisa boleh diisi di Jamboard. Boleh diisi di Jamboard, Bapak Ibu silakan. Yang buka laptop, nah, bisa pakai tukar 7.000 dah, aku tadi hilang 7.000. Bapak Ibu yang menggunakan laptop sudah ada yang membuka link Jamboard-nya. Ya, sekalian kita mempraktekkan Zoom meeting yang interaktif, bukan hanya dari segi lisan saja, namun tulisan. Dengan mengkombinasikan Jamboard. Halo, Bapak Ibu? Apa pakai HP semua ini? Iya Pak, pakai HP tapi download Jamboard dari Play Store Pak. Cuma dibuka masih putih. Oh iya. Isinya. Ini sudah ada judulnya, baru ada sticky note dari saya, nama kelas. Bapak Ibu bisa menuliskan Jamboard di sticky note di sebelah saya. Nanti kirim juga di chat Pak, kirim di chat Zoom-nya Pak. Oh, di chat Zoom, oke, ntar. Oke, sudah. Oke. Nanti kita di Jamboardnya itu nggak ada pilihan tulisnya Pak, cuman bisa ngelihat di belakang di bawah. pakai ini, nulisnya pakai sticky note. Nah, ini pakai ini Pak. Pakai ini. Nah, kemudian Bapak tulis misal 54321. Terus nama Bapak Ibu. Ini kalau laptop saya kalau online ini agak
agak apa ya namanya, kurang apa, perangkatnya yang kurang mendukung. Jadi saya agak lemot. Misal 98, kemudian tulis nama Bapak. Gitu. Nah, seperti ini Bapak. Bentar, ininya saya tampilkan dulu. Share screen-nya di sini. Bukan, bentar. Di kami aksesnya hanya lihat, Pak, tidak bisa edit. Oh. Pak. Hanya ini ya? Bentar. Iya Pak, cuma lihat. Nggak bisa edit. Di kanan bawah itu bisa kami. Diubah dulu Pak settingnya Pak. Oke. Oh iya, iya betul. Hanya lihat. Iya, sudah ada, Pak. Oh, sudah ya. Sip Pak, sudah muncul. Tolong tampilkan gambarnya tadi Pak. Gambar Ya. untuk penyusunnya tadi Pak. Gambar yang tadi, ya sebentar. Share screen. Maaf Pak, baru tadi bergabung, belum Ya. mendengar apa instruksi. Jadi ini kita bermain puzzle. Kalau tatap muka ya semacam apa ya, ice breaking. Nah, itu dari urutan gambar ini, Bapak Ibu menuliskan urutan yang menurut Bapak Ibu betul, kemudian dituliskan di Jamboard. Di link Samsir. Iya Pak. Putus-putus Pak. Oh ya. Ini gambarnya kelihatannya Pak, Bapak ya? Iya Pak, kelihatan. Nah, itu kan ada nomor 1 sampai 9. Iya Bapak Pak. Ibu tuliskan urutan yang betul. Urutan yang betul. Nah, urutan itu dituliskan di Jamboard yang sudah saya share di chat. Pak bertanya Pak, itu ada gambar yang hilang atau ditinggal itu Pak? Atau memang semuanya harus diurutan 1 sampai 9 itu Pak? Atau memang ada gambar yang ditinggal Pak? Ada beberapa yang ditinggal. Oke, sip. Oh, Berapa gambar Pak yang disusun berarti Pak? saya isi tadi Pak. Saya isi urutan semua itu Pak. Sampai Oh, ya. 9 Bu ya. Hebat Ya, Ibu. Saya bingung tadi. Saya kirim tadi itu.
Sudah saya kirim. Kelihatan nggak Pak Nailul? Saya sudah kirim tadi. Oh ya, bentar, saya Sudah lihat nampak? dulu. Ada Ibu Iya. Laila Ya, ya. Ibu Digeser Laila dulu ada. Bu, biar nggak numpuk Bu. Sudah. Bu Laila ada. Waduh. Ada Bu Lela. Nyontek sama Ibu Laila aja boleh nggak tuh? Boleh. Nanti kalau presentasi harus siap. Oke, ada Bu Lela. Ini yang biru siapa ini? Ibu siapa? Oh, Pak Samsir. Pak Samsir ketumpuk ini. Belum ada jawabannya, Pak. Tunggu dulu saya hapus. Oh ya, ada Pak Wahyu. Oke. Ya Pak, kalau yang seperti ini saya juga baru nyoba Pak, Zoom tapi sekalian chat gitu ya Pak. Nah, Udah Pak, aman. Tapi semua gambar dipakai nih Pak, nggak ada yang dihilangkan. Harusnya ada yang dihilangkan. nah. Jadi di halaman pertama aja biar ramai. Oke, ini ada setumpuk bahan-bahan makanan. Kemudian ada warung makan yang ramai nomor 2. Nomor 3 ada gambar warungnya. Yang keempat ada anak yang berselera makan. Yang kelima ada menu atau ada makanan setelah dimasak. Keenam ada apa itu? Ibu sedang masak ya, ibu-ibu sedang masak atau kokinya. Ketujuh ada anak yang tidak mau makan. Kedelapan ini udah dicicipi oleh pakar masakan ini. Ibu siapa itu nggak tahu namanya ini. Kemudian ke-9 ada anak yang menikmati makanan. Oke. Ibu Lucy ada di halaman kedua. Bentar, saya mau nyari halaman 1 dulu. Pak, yang tadi dihapus ya Pak ya? Saya cuma ngeklik tombol escape, bentar. Pindah mungkin, Tadi udah pindah ngisi kok nggak ada. halaman. Pindah kayaknya. halaman sepertinya. Iya. Kayaknya pindah halaman tadi. Ya. Ini kalau laptop saya ini agak lemot, Pak. Maksudnya apa ya? Ada komponen yang perlu diganti. Maksudnya kalau yang online ini lemot. Mohon Bapak yang barangkali bisa mengganti halaman. Permisi, Bu. Oke. Oke, setidaknya kita apa? Permisi, Bu. Berlatih Zoom namun juga ada interaksi tulisan. Bisa ada interaksi tulisan, bisa
bisa kita implementasikan di Permisi kelas dulu, kita permisi. masing-masing. Ya, setidaknya kurang lebih seperti ini. Oke. Pak Samsir, dari gambar yang ada, itu urutannya menurut Bapak bagaimana? Kalau saya Pak, 165849273. 169 58 Oh, makan 169 terus 165849273. Itu gimana Pak? Penjelasannya Pak? Oh ya Pak. Jadi kalau saya lihat gambar ini, yang pertama itu ada bahan-bahan yang sudah disiapkan. Ya. Kemudian gambar 6. Ya. Dan menghasilkan sebuah makanan seperti yang ada pada gambar 5. Oke. Ternyata ya. setelah di 4, 9, 4, 8 dan 4, 9 ya. 4 dan 9 dan 8 itu ternyata banyak yang suka. Nah, akhirnya membuat restoran dan menghasilkan banyak pengunjung. Tetapi ternyata tidak semua orang memiliki selera yang sama seperti misalnya pada gambar 7. Ada juga anak yang tidak suka. Nah, ada orang yang tidak suka dan ternyata kalau kita hubungkan dengan kondisi sekarang, kualitas atau kuantitas orang yang suka dengan terkadang walaupun banyak orang yang menyukai apa yang kita lakukan, ketika netizen ada satu dua orang netizen yang tidak suka bisa menghasilkan yang awalnya ramai itu bisa mempengaruhi persepsi orang lain sehingga yang awalnya ramai bisa menjadi sepi seperti gambar 3. Itu mungkin Pak. Ya. Terima kasih. Oke, ya. Ya, jadi bahan dimasak, hasil masakannya nomor 5, kemudian setelah dicek nomor 498 ya Pak, ternyata enak. Setelah enak, kalau enak pasti nanti jadi ramai. Nah, hasilnya ramai. Ya, kalau enak, pelayanan ramah, pasti tokonya ramai. Namun ini apa? Barangkali ada pihak lain yang nyinyir ya Pak. Itu juga bisa mempengaruhi. Ya, segala sesuatunya mesti ada yang suka dan ada yang tidak suka. Oke, terima kasih Pak. Atau barangkali ada yang lain. Luar biasa ini. Kalau diamati, ya silakan Pak. Ya, kalau saya lebih ke 3 Pak. 3 asal muasalnya itu sepi dulu tohannya Pak warungnya. Sepi dulu warungnya. Terus dia karena pas dicoba kenapa sepi? Oh ternyata tujuannya begini. Terus setelah itu coba makan dicobakan ke anak kecil. Wah anak kecil aja nggak suka, apalagi orang gede, gitu kan. Nah itu, terus udah gitu baru mulai dia merakit. Coba kalau gitu kita mulai mereformasi masakan ini. Mulai setiap yang sudah ditentukan, yaitu setelah bumbu ditentukan, terus setelah itu ibu sudah mulai memasak dengan bahagia, gitu kan. Terus habis itu dicoba ke anaknya, enak tuh. Enak, iya. Lagi anak yang kedua, enak juga. Enak, terus coba Bang, ke orang lain, tetangganya, bagus. Akhirnya dipaksa jualan, akhirnya rame deh Pak. Gitu kan. Iya. Kayak gado-gado Pak, kayak gado-gado Pak Irawan tuh. Apalagi yang ngetes makanannya tokoh ya Pak ya. Tokoh setempat itu nomor 8 dikasih tokoh setempat, kemudian kita di framing di medsos, ya nanti ramai. Oke. Ramai deh. Nah, ya kurang lebih seperti itu.
Dan kalau di sini gambarnya tidak harus semuanya atau nomornya tidak harus ditampilkan. Oke. Kalau di sini, ini menurut penyusunnya ini Pak, penyusun apa namanya? Penyusun PPT-nya ini. Yang pertama ada sumber Ya, Pak. daya. Sesuai persepsi masing Iya. menyusun. Ya. Jadi ada kekuatan yang dimiliki untuk menghasilkan perubahan yang ingin dicapai. Jadi ada sumber daya. Kalau dianalogikan ini bahan makanan, ada wortel, kentang, kaldu ayam, rempah dan lain-lain. Kemudian ada strategi. Ada strategi dan harus sesuai dengan harus logis, nggak mungkin kompor dinyalain kemudian dimatiin baru dimasukkan, kan nggak mungkin. Ada namanya computational thinking. Ini ada di sini, ada strategi, ada tindakan, langkah yang dipilih untuk mempengaruhi hasil langsung. Kalau dalam itu ada workshop, ada pelatihan, ada seminar, ada pendampingan. Nah, kalau di sini di masak ini ya diolah. Kadang inputnya sama, namun kokinya beda, bahannya sama, beda koki, hasilnya kadang-kadang berbeda. Ini dalam masakan. Kemudian ada hasil langsung. Hasil langsungnya, produk atau jasa yang dihasilkan bisa dibuktikan secara langsung. Ada memahami, ada mengembangkan, membuat, menyusun, memiliki, mengalami. Nah, ada hasil antara. Hasil antara adalah tindak lanjut atau penerapan. Nomor 4 ini sejalan dengan yang tadi ibu-ibu mencicipi ataupun anak-anak yang ngasih jempol, itu sejenis. Intinya itu hasil antara. Penerapan lebih lanjut dari hasil langsung untuk mencapai hasil akhir. Nah, hasil akhirnya adalah peningkatan pelanggan warung atau perubahan akhir yang diinginkan atas masalah. Nah, kaitannya dengan lembaga pendidikan ada beberapa pola pikir. Ada yang peningkatan jumlah siswa itu kadang lebih dibanggakan, namun kualitas siswanya agak diabaikan. Ada yang berpikiran seperti ini, yang penting siswanya banyak. Bikin program yang atau kegiatan-kegiatan atau program sekolahnya yang menyenangkan, tidak membebankan siswa, intinya senang-senang. Dikit-dikit piknik misal, dikit-dikit ya yang senang-senang. Jadi akhirnya mereka dalam konteks pembelajaran kompetensinya tidak begitu diperhatikan, namun lebih memilih kuantitas atau jumlah siswa yang banyak. Ini ada yang berpikiran seperti itu. Ada juga sekolah yang lebih mementingkan kualitas. Jadi kita mengacu pada SPM. SPM, jumlah siswa dibatasi, mengacu SMP dan standar pelayanan minimal, kemudian walaupun siswa banyak, namun tidak semuanya diterima, siswa yang mendaftar banyak. Nah, ini bagi kita pengennya adalah kuantitas dan kualitas. Betul ya Bapak Ibu ya? Pengennya siswanya banyak. Namun untuk sekolah tertentu juga agak kesulitan ketika siswanya banyak, karena siswa banyak sudah barang tentu perlu sarpras yang mendukung juga. Nah, perlu SDM yang mendukung juga. Oke. Ini tentang konsep dan analogi tadi. Nah, ilustrasi kontekstualnya, ya, jika intervensi tersebut dilakukan hubungan sebab akibat, maka akar masalahnya adalah
Misal dari gurunya tadi disampaikan pada Pak Didik, ketika siswa nilainya katakan nilainya bagus namun learning loss, penurunan kualitas, jangan hanya dilihat dari siswanya juga dari gurunya. Oke, kita mengacu pada gurunya. Bisa saja guru belum memahami tahapan mengajar dan membaca menulis permulaan. Atau guru belum memahami cara menyusun RPP yang sesuai dengan kemampuan siswa yang heterogen. Nah, atau sisi lain minimnya alokasi dana BOS untuk pengembangan perpustakaan. Nah, ketika gurunya terkait dengan keterampilannya, maka kegiatannya adalah melakukan pelatihan KKG. Nah, kalau zaman sekarang ada banyak pelatihan online dan itu sangat meningkatkan kompetensi. Nah, nanti ketika setelah dilakukan pelatihan guru melalui KKG, hasil langsung atau outputnya adalah guru memahami tahapan mengajar, membaca, dan menulis permulaan. Ini kalau akar masalahnya adalah membaca dan menulis permulaan. Kalau kita di numerasi, ya misal guru belum memahami tahapan mengajar pecahan misalkan, nanti setelah ada pelatihan KKG di Pokja, guru memahami tahapan mengajar pecahan dengan pendekatan konkret, piktorial, dan abstrak. Nah, hasil antaranya adalah guru menerapkan pembelajaran membaca dan menulis permulaan sesuai tahapannya. Kalau guru numerasi berarti guru menerapkan pembelajaran konkret, piktorial, dan abstrak pada materi pecahan. Jadi tidak langsung menggambar kotak 1/4, 1/3, namun siswa tidak bisa membandingkan ataupun mengurutkan pecahan. Nah, hasilnya nanti nilai matematika siswa meningkat. Nah, itu ilustrasi kontekstualnya dari tadi, gambar analogi dari memasak, mulai dari bahan, memasak, hasil langsung, hasil antara, dan hasil akhir. Nah, hasil akhir kita adalah peningkatan mutu siswa yang kompeten sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, mengapa fasilitator perlu melakukan evaluasi? Yang pertama, untuk memperlihatkan keberhasilan atau kegagalan program kegiatan. Nah, jadi fasilitator itu juga melakukan evaluasi, ada yang berhasil, ada juga yang gagal dalam memfasilitasi. Kemudian untuk menunjukkan di mana dan bagaimana yang perlu dilakukan perubahan-perubahan, pada poin-poin mana yang kurang, kemudian bisa kita ketahui. Yang ketiga, untuk menentukan bagaimana kekuatan atau potensi dapat ditingkatkan. Jadi semacam analisis SWOT, mana yang perlu ditingkatkan, mana yang lemah perlu ditingkatkan, kekuatan dan kelemahan. Dan yang keempat, untuk memberikan informasi dalam rangka membuat perencanaan dan pengambilan keputusan. Dan kelima, untuk membantu melihat konteks secara lebih luas serta implikasinya terhadap kinerja peserta. Ya, ini pengenalan materi dan struktur, ada regulasi, ada sistem PKB, dan alur kegiatan Pokja.
Oke, Bapak Ibu, ini ada kuis. Silakan nanti di sharing. Di awal tahun pelajaran, Ibu Nelly, guru bahasa Inggris MTS Al-Ihsan, diundang ikut pelatihan MGMP di kabupaten. Seminggu kemudian diundang di MGMP kota. Jadi ikut di kabupaten dan ikut di kota. Kedua pelatihan materinya sama. Baik materi maupun kompetensinya. Misalnya teks deskriptif dan naratif. Nah, begitu ada ujian di akhir tahun, semua nilai anak didik Bu Nelly pada materi pelatihan yang diikuti Ibu Nelly, yang di kabupaten adalah MTS, kemudian yang di kota adalah SMP, nilainya sangat memuaskan dan lebih baik dari capaian ujian akhir tahun sebelumnya. Nah, manakah pelatihan yang efektif? Apakah MGMP MTS di kabupaten atau kota? Mana implikasinya? Untuk mengetahuinya bagaimana? Jadi Bu Nelly, ini guru bahasa Inggris ngikut pelatihan. Ikut pelatihan di kabupaten, materinya teks deskriptif dan naratif. Ikut pelatihan di MGMP MTS. Kemudian minggu depannya di SMP, MGMP SMP Kota. Di SMP Kota. Nah, setelah mengikuti pelatihan itu, pelatihan sama materinya, kemudian kompetensinya sama, siswanya meningkat nilainya. Nah, barangkali Ibu Erniwati bisa mengetahui. Halo, Ibu Erniwati? Atau Pak Alauddin? Halo, Pak Alauddin dari Goa Sulsel. Ya, Pak Alauddin. Bisa mendengar Pak Alauddin? Jadi ada Bu Nelly. Iya, Pak. Pelatihan. Di MTS, MGMP MTS dan MGMP SMP. Awal tahun pelajaran Ibu Nelly. Mungkin bareng suara masjid itu Pak, nggak denger Pak. Iya. Agak ribet sekarang. Iya. Udah masuk Halo, Ibu adzan Erniwati, Pak. halo. Siapa yang dipersilahkan, Pak? Ya. Coba tadi Pak Alauddin tidak memungkinkan. Coba Pak Samsir, coba. Pak Alauddin sedang ada halangan. Ayo Pak Samsir lagi. Ibu Erni sudah monitor, Pak.
Oke. Ibu Erni, halo? Atau Ibu Lailatul Qadriyah? Akhirnya ke saya ini. Iya. Jadi ada guru ikut pelatihan Nggih, MGMP MTS, kemudian seminggu nggih, kemudian sampun. MGMP bahasa Inggris. Gimana Bu? Nggih. Yang efektif itu Eh, mana? kalau saya lihat Pak ya, karena melihat nilai ujiannya masih setelah 2 pelatihan itu, saya pikir 2 pelatihan itu yang membuat guru ini menjadi lebih efektif melihat materi di pelatihan. Karena sepertinya misalnya di MGMP, MTS sudah pelatihan, mungkin ada beberapa hal yang belum dipahami, ada undangan lagi di SMP dengan materi yang sama dan mungkin Ya. dia menemukan beberapa materi-materi yang sebelumnya belum difahami, kemudian menjadi paham. Jadi kalau saya pikir 2 kegiatan ini saling membantu, karena dia tidak dilaksanakan setelah MGMP kabupaten misalnya langsung dilaksanakan, ujinya, mungkin akan kelihatan. Tetapi kalau dari sini kan dia langsung mengalami 2 pelatihan ini. Saya kira 2 pelatihan ini saling membantu. Saya kira gitu Pak, sehingga pada saat di ujian akhir dilakukan, ujinya di siswa akan menghasilkan yang baik. Kalau misalnya ini baru di MGMP diuji cobakan, di kabupatennya ada sesuatu yang kurang, mungkin akan dibenahi di MGMP yang ada. Saya kira 2 pelatihan itu saling membantu Bapak, karena dia langsung Saling mendapatkan melengkapi ya materi Bu yang ya? sama. Nggih, saling melengkapi. Oke. Karena waktunya dan materinya sama, dan waktunya sebelum dilakukan uji tadi itu Bapak. Mungkin itu Pak. Nggih. Oke. Terima kasih Ibu. Kalau ini sifatnya bukan fisik ya Bu ya. Ya, Jadi kita agak kurang mengetahui. Beda nggih. kalau sifatnya fisik. Misalkan ada orang sakit, kemudian minum obat. Nah, obat pertama, kemudian obat A, 10 menit kemudian minum obat B. Nah, itu bisa kalau obat mungkin bisa diinikan kandungannya ya Bu ya. Nah, Ya, tapi kalau ini sama bolehlah Ibu menyimpulkan saling melengkapi. Nah, dengan asumsi tadi mungkin yang tidak ada di pelatihan pertama, kemudian ada di pelatihan kedua atau sebaliknya. yang belum dipahami. Oke. Nah, kalau dalam konteks manajemen evaluasi, ini sebenarnya bisa Bu, sebenarnya bisa diketahui. Nah, kita akan belajar mengetahui yang efektif itu yang MTS, MGMP, MTS atau SMP. Nah, jadi dengan sistem manajemen evaluasi ini kita akan tahu mana yang karena kita hanya membahas materinya sama. Oke, Ya, next ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian pelatihan guru mau kemana? Ini saya pernah ikut undangan ini, saya share screen. Nah, pelatihan guru mau kemana? Saya pernah mungkin bisa kebaca. Oke, saya ganti share screen-nya pakai ini. Nah, pada bulan Maret saya mengikuti ini. Ini kan tadi di slide itu pelatihan guru mau kemana? Saya pernah mengikuti kegiatan ini. Dari kegiatan ini itu
akhirnya modul itu direvisi. Kemudian ada juga kegiatan yang direvisi, yaitu tim AKMI, instruktur kabupaten, instruktur provinsi. Kan tahun kemarin komponen 2 ada pelatihan. Nah, pelatihan ke guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, itu akhirnya hasil dari sini bahwa pelatihan guru itu harusnya di komponen 3, tapi komponen 2 yang AKMI kok ada pelatihan gurunya. Nah, kalau saya tidak keliru menyimpulkan ini tahun ini AKMI instruktur kabupaten, instruktur provinsi, menurut saya kesimpulan saya itu tidak ada, karena untuk pelatihan guru itu ada di komponen 3 PKB. Nah, untuk komponen 2 fokus di AKMI-nya saja, mulai dari penyediaan soal, kemudian sampai tindak lanjutnya. Nah ini kaitannya dengan pelatihan guru mau dibawa kemana. Ini saya sekedar ini aja. Nah, jadi berdasarkan pengalaman saya tadi, untuk AKMI pelatihan untuk gurunya tidak ada, hanya sekitar tentang tim penyelenggaranya saja. Nah, waktu itu harapannya guru dilatih untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya, maka hasil dari guru yang dilatih otomatis ada peningkatan kompetensi siswa. Nah, untuk mengukur kompetensi siswanya menggunakan AKMI. Harapannya itu ada semacam perputaran yang bagus. Namun dari AKMI-nya kan kelas 5, namun di sisi lain komponen 3 ini PKB harus dari awal. Kan nggak mungkin bilangan 4 bilangan sepasang SS 9 dan 1, 2 dan 8 itu dituliskan di AKMI kan nggak mungkin. Tadinya awalnya pemerintah harapannya seperti itu. Guru ditingkatkan mutunya melalui Pokja KKG. Nah, untuk mengukur efektivitas dari pelatihan itu, karena guru adalah untuk membelajarkan siswa, maka yang dites siswanya harusnya AKMI-nya juga naik. Itu harapannya seperti itu. Itu waktu itu diskusinya sampai 2 hari diskusi, nggak ada materi. Oke, ini sekedar share saja. Oke. Bapak, Ibu, murid 10 tahun yang lalu dengan murid saat ini, itu apa bedanya dalam cara mendapatkan informasi belajarnya? Bentar, saya back. Oke. Bagaimana cara mendapatkan informasi atau cara mendapatkan atau cara belajar siswa 10 tahun yang lalu? Ada yang bisa bantu jawab? Ya Pak, Lucy Pak. Ya, dari Kaltim. Iya, silakan Bu Lucy. IKN, langsung dari IKN.
Iya Pak. Nah, Untuk ya 10 tadi tahun mana? yang lalu mungkin siswa mendapatkan informasi belajar tuh biasanya dari guru atau dari buku. Ya. Sumber mungkin terbatas Pak, hanya dari guru dan juga dari buku. Tapi kalau siswa saat ini banyak Pak, bisa dari buku, dari guru, dari lingkungan sekitar karena kita mengajarkan pada keterampilan dan menerapkan life skill, kemudian juga bisa dari internet seperti itu Pak. Oh ya. Yang lain, Bapak, Ibu, yang lain silakan. Perbedaannya dari internet saja ya Bu ya. Kalau 10 tahun yang lalu hanya katakan buku, koran, guru, kalau sekarang sama tapi ada internetnya, tambahannya itu ya Bu Lucy ya. Iya Pak, kalau sekarang kan juga masih aja Pak di sini Pak. Oh ya, oke. Kemudian menurut Pak Samsir gimana? Perbedaan cara mendapatkan informasi atau cara mendapatkan cara belajar untuk murid 10 tahun yang lalu dengan murid sekarang. Iya, mungkin Pak tidak jauh berbeda dengan jawabannya Ibu Lucy tadi. Jadi kalau tadi Bu Lucy fokus pada cara mendapatkan informasi, kalau saya mungkin menambahkan untuk cara belajar, kalau selama ini atau 10 tahun yang lalu belajar itu diartikan ya tatap muka guru dengan siswa di ruang kelas. Sekarang kondisi saat ini, khususnya sejak COVID, kondisi belajar itu sudah mulai berubah. Bukan hanya terbatas di ruang kelas dan lingkungan sekitar, tetapi juga melalui virtual. Apakah seperti kondisi kita saat ini, Zoom meeting secara langsung maupun dengan menonton atau mencari informasi video-video pembelajaran yang banyak beredar di YouTube dan platform lain. Itu mungkin Pak. Terima kasih. Ya, jadi cara belajar kalau dulu hanya membaca, terus tatap muka, tapi kalau sekarang bisa internet, ada YouTube, ada platform, ada juga bisa jarak jauh ya Pak ya, bisa di mana saja, tidak hanya di ruang kelas. Kemudian yang kedua, cara mengerjakan tugas yang diberikan. Oke. Monggo Bapak Ibu, silakan. Pak Alauddin nih, sepertinya udah siap nih. Silakan Pak Alauddin. Ya Pak. Jadi Cara mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Untuk perbedaannya untuk murid 10 tahun yang lalu dan murid sekarang. Ya, artinya cara mengerjakan tugas-tugas yang diberikan 10 tahun yang lalu dengan saat ini, untuk tugas yang tugas yang lalu ya dikerjakan langsung di buku latihan atau di buku PR-nya. Tapi untuk saat ini sehubungan dengan soal yang pertama dengan masa pandemi, maka soalnya dia bisa kirim lewat dengan menggunakan IT yang ada. Apakah itu tugasnya bisa dikirim lewat WA, lewat Telegram, maupun lewat Google Classroom. Mungkin seperti itu, Pak. Tidak terdengar suaranya Pak Nailul. Maaf Pak, Jadi, suaranya tidak terdengar. Kalau zaman sudah. dulu hanya kertas saja ya Pak ya. Tapi sekarang bisa grup WA maupun ada fitur platform pembelajaran yang lain. Bisa foto, video, Google Classroom,
kuisis gitu mungkin. Foto video, iya. Quizzes, ya bisa Pak. Quizzes. Jadi dengan melihat untuk mengetahui seperti waktu pembukaan kemarin dikatakan Dan tambahkan lagi. bahwa nilai peserta Mohon maaf Pak, suaranya putus-putus Pak. tentang akademik itu sangat Halo, rendah. Bim. Bagaimana ya? Suaranya terputus-putus Pak. Faktor jaringan mungkin, Bu. Oke. Ya Pak. Ya, oke Pak. Bentar Pak. Ya, saya ingin sedikit menanyakan tentang AKMI. Ya, saya ingin sedikit menanyakan tentang AKMI, Pak. Oh iya. Iya, kan AKMI ini kalau tahun lalu kan dilaksanakan oleh kelas 5. Ya. Ya, kelas 5. Jadi dikatakan pada saat pembukaan kemarin bahwa hasil AKMI secara nasional itu sangat rendah. Nah, sangat rendah sehingga tahun ini diusahakan hasil AKMI itu ada peningkatan. Nah, yang jadi masalah adalah siswa yang kelas 5 yang telah melaksanakan AKMI sekarang sudah duduk di kelas 6. Jadi yang melaksanakan AKMI pada tahun ini adalah kelas, otomatis adik kelasnya yang kelas 4 naik ke kelas 5. Jadi untuk melihat peningkatan yang begitu signifikan, saya kira kayak susah untuk menentukan terjadi peningkatan atau penurunan, karena yang akan diuji adalah bukan dari siswa yang sama, tapi siswa yang berbeda. Jadi untuk mendapatkan hasil yang begitu signifikan, apakah itu peningkatan atau bahkan mungkin bisa saja terjadi dengan hasil yang sama bahkan penurunan, karena kualitas setiap anak setiap tahun itu berbeda-beda. Halo? Oke Pak, kedengaran masih Pak, masih kedengaran Pak. Ya. Bagaimana Pak dengan kondisi yang seperti itu? Kayaknya paspor terlempar keluar ini. Bentar ya Bu, Pak, masih saya hubungin. Oh, ya, mungkin jaringan beliau tuh di sana. Tidak ada Pak Nailul ya? Keluar. Iya, ayo kita tarik kembali ke dalam. Salam, salim, santun, senyum, sapa. Es breaker dulu Pak Ali. Waduh, oke Pak, es breaking dulu ya. Oke. Orang rajin semua ini ya, sudah kembali ke sekolah semua. Es breaking. Tamsir apa tadi dipanggil Kak? Mau es breaking ini adalah mengasah Disuruh es kemampuan breaking. konsentrasi, terus itu mengasah kemampuan ingatan dan juga kemampuan berpikir. Kali ya, Pak Amir ya. Iya Pak Amir, ini bukan Pak Amir ini. Oh, Iya, waktu Pak Nailul sudah masuk. Oh, sudah masuk. Oh ya, nanti teruskan. Pak Ya, Ali, saya udah kenapa masuk, yang Pak. ditampilkan begitu? Mana videonya? Di tempat saya lagi kajian Pak, bentar. Oke. Ini nih, untuk AKMI
memang waktu saya di Bogor itu disampaikan hasil AKMI tidak memuaskan, hasilnya tidak memuaskan. Kemudian namun bagaimanapun itu adalah data valid, data berdasarkan penilaian yang menjadi pegangan Kementerian Agama, hasil pemetaan. Itu yang saya tahu di sana seperti itu. Nah, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah itu harapannya kan gurunya dilatih dulu harapannya. Nah, namun dari sisi materi kan PKB ini bukan materi yang diujikan di AKMI kan seperti itu. Nah, ini betul Pak. Tadi saya hanya bisa menangkap sampai itu aja Pak. Tadi di sini sinyalnya pas error. Bentar. Nah, itu tentang AKMI. Untuk pelatihan gurunya di AKMI, instruktur kabupaten, instruktur provinsi, itu pemahaman saya hasil diskusi itu tidak ada untuk tahun ini. Jadi untuk Pak Alauddin, mohon maaf tadi pertanyaannya saya karena sinyal jadi nggak jelas. Bisa diulangi lagi Pak? Ya Pak. Terkait AKMI. Ya terkait dari hasil AKMI kan itu adalah hasil asesmen dari kelas 5. Iya. Nah, jadi yang kelas 5 tahun lalu sekarang sudah naik kelas 6. Nah, tahun ini akan diadakan kembali AKMI. Ya. Nah, yang dilakukan oleh kelas 5 lagi. Ya. Nah, seharusnya mungkin jika ingin melihat adanya peningkatan hasil, maka yang melaksanakan AKMI pada tahun ini adalah yang naik kelas 6. Iya. Ya, supaya melihat apakah ada peningkatan atau tidak dengan peserta yang sama. Tapi jika dilaksanakan oleh kelas 5 lagi yang tahun ini, artinya yang tahun lalu kelas 4 naik kelas 5, ya kita tidak tahu apakah akan terjadi peningkatan ataukah hasil yang sama ataukah bahkan lebih rendah dari hasil yang tahun lalu. Iya. Ya, mungkin seperti itu, Pak. Itu kalau kita menggunakan semacam pretest post-test ya Pak, untuk awal akhir bisa ketahuan. Mungkin saya sih bukan instruktur AKMI dan tidak mengikuti, hanya pernah mengikuti kegiatan itu aja, kegiatan koordinasi, dan Fasprof yang diundang hanya 3. Fasprof waktu itu hanya numerasi 1, literasi 1, sains 1. Yang lain penulis modul, instruktur nasional, intinya, dan konsultan, para konsultan, kemudian Kasubdit, koordinator komponen 2, koordinator komponen 3 waktu itu. Jadi AKMI ini sepertinya lebih ke kualitas pembelajarannya sepertinya. Dan kalau saya lihat AKMI, misal ini kalau saya keliru dibetulkan ya Pak ya. Misal ada, saya ngomongnya apa ya, kurang di A gitu ya, katakan kurang di KD tertentu, maka pembelajarannya pun atau perbaikannya berbeda. Jadi misal kategorinya A, nanti perbaikannya A juga Pak. Misal nilainya B, maka tindak lanjutnya juga B. Saya lupa namanya karena saya bukan instruktur AKMI ya. Itu ada kategori-kategorinya. Kalau tidak keliru ada 5 Pak. Nah, intinya seperti itu. Kemudian ada grade-nya. Intinya yang ada yang kurang, ada yang lebih. Misal yang kurang ada tindak lanjutnya, modulnya ada. Jadi kalau AKMI ini tahun kemarin lengkap banget, luar biasa.
lengkap, maksudnya ketika siswa katakan ya itu yang tadi masuk kategori A, maka perbaikannya modulnya khusus A, ketika B khusus B. Misal A, B, C, D, E ada rentang di mana ada yang kurang, ada yang lebih. Maksudnya ada yang melampaui lah. Boleh disebut melampaui KKM. Hanya saja ini bahasa saya yang bukan AKMI. Tapi kalau dari instruktur AKMI-nya lebih detail. Oke, kembali ke sini ya Pak. Perbedaan siswa kita, kembali ke MIGE, perbedaan siswa kita dalam pemanfaatan teknologi yang sering digunakan. Monggo, Bapak Ibu silakan. Teknologi yang digunakan, sering digunakan, siswa 10 tahun yang lalu. Oke, ini saya tungguin, belum ada ini. Ibu Sahrina, silakan. Halo, Ibu Sahrina, atau Ibu? Iya, Pak. Iya, silakan. Yang mau menyampaikan idenya, pendapatnya. Oke Pak, saya Pak Muhammad Ali Permadi, Pak Ali Pak. Oh ya, Pak Ali. Yang duduk di muka kemarin. Oh iya. Teknologi yang sering digunakan 10 tahun yang lalu berarti tahun 2012 Pak ya berarti ya? Atau di bawah itu Pak? Halo? Jelas suara saya Pak? Halo? Kedengaran Halo, Pak, suara. kedengaran. Lanjut Ya. Pak. Ya. Halo, suara jelas Pak. Halo. Kedengaran Pak Ali. Silakan dilanjut Pak Ali. Teknologi 10 tahun yang lalu yang sering digunakan itu biasanya kan berarti tahun 2012 ya berarti ya. Ya, 2012 itu sudah siswa SDMI lah. Oh, siswa kita. Kebetulan pada tahun itu masih ngajar di SMA. Mereka itu belum tahu gadget Pak, masih Pak. Untuk mencari informasi itu teknologi yang digunakan itu hanya buku Pak kayaknya Pak, buku di perpustakaan. Jadi untuk mencari informasi itu agak susah Pak, agak susah. Kenapa? Untuk mencari satu jawaban aja kita harus baca dulu banyak lembaran buku. Kalau sekarang, nah langsung yang sekarang teknologi enak sekali sekarang Pak. Harusnya siswa sekarang itu lebih pintar Pak daripada siswa dulu. Harus lebih jauh lebih pintar daripada kita sekarang ini kan. Kenapa? Tinggal ketik ini langsung muncul jawaban 1 menit udah selesai. Harusnya sih kalau ada kemauan. Nah, cita-cita pilih profesi kalau dulu itu polisi, dokter, guru. Kalau sekarang ada juga YouTuber, ada sekarang juga ingin jadi pemilik perusahaan blogger Pak. Wah, asik-asik sekarang Pak. Kebetulan itu adik istri itu ingin sekali jadi YouTuber Pak, karena lihat-lihat yang seperti Atta Halilintar penghasilannya luar biasa, Raffi Ahmad. Sekarang lebih profesi itu lebih bermacam-macam lah Pak, fotografer, desain desain grafis. Wah, banyak sekali sekarang Pak yang berdasarkan teknologi kita. Permainan sering dimainkan bersama. Kalau 10 tahun lalu ada main kelereng, main layang-layang. Wah, sekarang udah main handphone semua, Pak. Itu kebetulan saya itu ada kebetulan saya itu ada punya counter juga, Pak. Counter itu laporan dari karyawan-karyawan itu sering isi top up permainan game itu, Pak. Wah, itu, Pak. Kira-kira itu sering terjadi gangguan itu, Pak. Gangguan dalam pembelajaran
pembelajaran itu banyak gangguannya. Kalau dulu kan apalagi dulu itu diteriakin orang tua aja Pak udah masuk belajar ya kita ikut aja. Sekarang kan kira-kira bisa nanti itu Pak. Kira-kira banyak gangguan, ada perbedaan jauh lah antara 10 tahun yang lalu yang dulu dan sekarang itu transformasinya. Tapi sekarang itu saya apresiasi banget Pak dengan teknologi, harusnya dengan kemauan siswa itu harus lebih pintar daripada produk-produk kita sekarang ini Pak. Karena informasi itu sangat mudah dan bisa diulang Pak. Kalau apalagi bisa diulang, bisa direkam, penjelasan bisa direkam. Ya, apalagi gurunya kan bisa buat YouTube, share di link grup, bisa diulangi penjelasan. Kalau dulu Pak, pulang ke rumah apa yang diingat aja, apa yang dicatat aja, itu pun kalau catatannya lengkap. Kalau enggak, waduh selamat udah kita Pak. Oke, Pak, itu saja. Terima kasih Pak. Sip. Ya, terima kasih Pak Muhammad Ali Permadi. Lah yang guru MI ada nggak ini di sini? Oh banyak nih, kalau lihat dari undangan banyak kita. Bentar. Kebanyakan kita guru MI di sini. Silakan yang guru MI. Sedikit lagi Pak, sedikit lagi Pak. Pak Muhammad Ali Permadi sedikit lagi Pak menyampaikan ada unek-unek sedikit. Kebetulan saya ini juga di madrasah itu sebagai proker AKMI, sebagai guru kelas 5, sebagai juga peserta AKMI dan juga sebagai pasda numerasi. Jadi ada juga saya sebagai proker ANBK. Jadi banyak yang saya pegang gitu Pak ya kebetulan. Dan saya tahu Pak, tahu perbedaan antara, saya bingung juga pasda numerasi yang diajarkan adalah teknik-teknik dasar pemahaman dasar awal. Kan gitu Pak ya. Terus yang di soal AKMI kebetulan saya pernah lihat itu soalnya HOTS Pak, bernalar berpikir. Jauh sangat dengan yang kita ajarkan di Pasda. AKMI setelah keluar nilai itu kita harus memperbaiki di kelas 5. Kebetulan bahkan yang kacaunya lagi itu Pak, keluarnya hampir mereka itu naik ke kelas 6 Pak. Hasil AKMI itu. Jadi tes kelas 5 hasilnya itu lama keluar Pak. Mereka hampir naik kelas 6 baru keluar. Kapan memperbaikinya Pak? Sedangkan kita pelatihan itu adalah guru kelas 5 yang wajib untuk memperbaiki hasil AKMI gitu Pak. Di tersebut. Benar kata Bapak tadi ada 5 jenjang dari yang pertama adalah perlu intervensi yang paling rendah, terus itu naik ke dasar, naik ke cakap, terus naik ke terampilan, dan perlu ruang kreasi untuk yang sudah yang bagus. Ada 5 tingkatan tadi benar. Saya pernah pelatihan itu selama 1 minggu di Aston sana, Hotel Aston, dan itu memperbaiki proses belajar. Dan siswa yang memiliki tingkatan-tingkatan tadi dikelompokkan itu Pak, dikelompokkan dan diberikan stimulus yang berbeda. Nah, sesuai dengan tindak-tindak itu 1 minggu Pak perlu belajar itu, dan itu Pak tidak ada korelasi antara pasda, materi pasda dengan tes yang di AKMI itu Pak. Nah, dan juga ada keterlambatan keluar hasil dan sistem perbaikan itu mungkin jadi koreksi kita bersama yang bisa mungkin Bapak Pasrok mungkin bisa menyampaikan itu agar kita ditarik benang lurus itu bisa saling terhubung gitu Pak. Ini kan masih ada pasal-pasal yang masih kosong gitu Pak. Karena saya tahu itu kenapa? Karena saya megang itu Pak. Pertama guru kelas 5, kedua proktor AKMI, ketiga pelatihan AKMI, yang keempat pasda numerasi gitu Pak, dan juga ANBK. Jadi jadi informasi yang saya dapatkan itu cukup lengkap Pak. Oke Pak, terima kasih saja Pak. Oke, itu saja. Oke ya. Terima kasih Pak Muhammad Ali Permadi. Jadi gini, waktu saya di Bogor, ya benar ada yang perlu intervensi, ada perlu sampai ruang kreasi ya Pak ya. Dan itu berbeda-beda nanti. Dan modulnya ada semua kalau AKMI. Nah, itu harapan awalnya memang seperti itu Pak. Namun dari penulis modul kan konsep yang benar secara akademis. Jadi seperti pecahannya, kalau siswa sudah punya konsep yang baik, yang benar secara akademis, nantinya kan ketika ada soal-soal yang bervariasi, dia bisa memahami alur dari
soal itu, soal yang menggunakan kemampuan bernalar. Nah, itu hanya bisa dilakukan kalau dasarnya juga bagus. Itu asumsi dari penulis modul. Dan penulis modul yang lain juga di ini Pak Mas itu karena diskusi akademis ya Pak. Ya bahasa kuliahnya itu dibantai. Maksudnya saling kan diskusi dan asik itu 2 harian itu. Seperti modul literasi. Modul literasi itu kata ketua komponen 3 ini kata-kata tertentu, kata big book ya kan, untuk literasi ada kata-kata big book itu sampai mengulang sampai berapa kali sehingga seolah-olah big book itu literasi dan literasi itu big book, dan itu dikritik pedas. Namun harapan dari ini madrasah reform ini, harapan awalnya memang seperti itu, bahwa untuk meningkatkan kualitas peserta didik maka gurunya perlu dilatih. Nah, guru dilatih sehingga ada semacam timbal balik ya Pak. Namun dari segi pelatihan gurunya harus melakukan yang berlaku. Nah, seperti numerasi saja, misal pecahannya tidak harus langsung, harus ada pendekatannya, mulai dari konkret, piktorial, dan abstrak. Itu memang harapan dari madrasah reform itu seperti itu. Namun karena faktor akademis tadi dan itu ilmiah semuanya, tidak ada yang memungkiri. Waktu itu di sana ada beberapa profesor narasumber juga menyampaikan gagasannya. Dan ya akhirnya modulnya direvisi, modul komponen 3, walaupun sampai sekarang karena waktunya mepet ya Maret sampai sekarang refreshment bulan September, revisi modul bedah ya seperti Kenapa nggak ada suara? ya, maaf saya terpental lagi. Oke, ini ya seperti yang tadi. Tadi cara atau teknologi yang sering digunakan ya masih papan tulis, kapur gitu ya. Kemudian kalau sekarang sudah papan tulisnya udah putih. Kalau dulu mungkin sebagian putih, sebagian hitam. Kalau sekarang kalau papan tulis putih, ada LCD proyektor. Ada juga namanya apa itu yang layar sentuh itu, televisi itu. Kemudian cita-cita dulu ya jadi dokter, jadi guru, kalau sekarang jadi selebgram. Betul ini tadi Pak Muhammad Adi Permadi. Ada pengen jadi YouTuber, ada konten kreator, macam-macam. Kalau dulu main yang sering dimainkan itu gopak sodor, main kelereng, main apa ya, engklek itu, yang kaki satu lompat-lompat di kotak-kotak. Kalau sini namanya Sundamanda. Oke. Next. Ini informasi tentang regulasi sistem berkelanjutan dan siklus kegiatan PKB. Sistem manajemen evaluasi, pelatihan PKB, implementasi menggunakan Kirkpatrick pada pelatihan, dan analisis hasil evaluasi. Ya, jadi awalnya ini ada PMA nomor
38. Kenapa kita ada PKB? Ini memuat pedoman pelaksanaan PKB, ada juknis, sehingga turun aturan di bawahnya, ada pedoman pelaksanaan PKB, ada juknis AKG, ada juknis penilaian kinerja guru, masih proses. Itu tahun kemarin masih proses, nggak tahu yang sekarang. Kemudian ada pedoman penyusunan modul, ada juknis, AKG, MGMP, dan MGBK, musyawarah guru BK. Kemudian ada juknis Pokjawas, ada juga juknis KKN. Jadi selain juknis KKG, Pokja, juga ada Pokjawas dan kepala madrasah. Nah, alurnya seperti ini, ada kepala madrasah, ada pengawas, KKN, kemudian ada guru dalam mengembangkan kompetensinya melalui KKB. Nah, di juknis ini ada pendahuluan, ada penjaminan mutu, pemantauan, evaluasi PKB, mekanisme penjaminan mutu, ada standar mutu pelaksanaan PKB, ada penutup. Jadi isinya seperti ini. Jadi materi MIKI ini secara lengkap ada di juknis ini. Juknis penjaminan mutu, pemantauan dan evaluasi pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, tadi alurnya seperti ini. Guru di profil guru itu ada di AKG, asesmen kompetensi guru, dan evaluasi nilai siswa. Nah, dari profil guru ini kemudian dikembangkan, ada yang melalui Pokja, guru, camat, dan pengawas, ini ada profilnya. Kemudian ada pengembangan keprofesian berkelanjutan, ada yang melalui komunitas, ada juga yang mandiri. Nah, kita yang tadi disampaikan itu adalah yang komunitas. Nah, bisa melalui diklat pelatihan, bisa juga melalui mandiri. Nah, siklus pengembangan keprofesian berkelanjutan ini, juknisnya mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, laporan, dan muter terus. Konsep QE dan ME. Penjaminan mutu adalah usaha sistematis yang berkelanjutan untuk memastikan agar layanan terhadap keterlaksanaan kegiatan bermutu sesuai dengan yang diharapkan. Nah, saya kasih gambarannya. Oh, ini. Bukan. Oke, ini ada perbedaan monitoring dan evaluasi. Kalau monitoring itu tujuannya untuk menilai kemajuan. Nilai kemajuan pada saat program sedang berjalan. Namun kalau evaluasi jelas setelah
program selesai. Berarti memberikan gambaran pada suatu waktu tertentu mengenai program. Tapi kalau monitoring itu programnya sedang berjalan. Kalau evaluasi setelah. Kemudian fokusnya kalau monitoring itu akuntabilitas penyampaian input program, dasar untuk aksi perbaikan dan penilaian berkelanjutan program. Namun kalau evaluasi lebih ke akuntabilitas penggunaan sumber daya, pembelajaran tentang hal-hal yang dapat dilakukan lebih baik di masa yang akan datang. Nah, cakupannya kalau monitoring lebih ke apakah pelaksanaan sesuai dengan rencana, apakah terdapat penyimpangan, apakah penyimpangan dapat dibenarkan. Namun kalau evaluasi, apakah program itu relevan, apakah program itu berhasil, apakah biayanya efektif, apakah ada pembelajaran di sana. Nah, itu dari pelaksanaannya, waktu pelaksanaannya, kalau monitoring dilaksanakan secara terus-menerus atau secara berkala selama pelaksanaan program. Jadi sedang berjalan. Namun kalau evaluasi itu umumnya pada pertengahan atau akhir program. Oke, ini kami share screen lagi. Ada pemantauan atau monitoring, ada evaluasi, kemudian prinsip prinsipnya ada standar sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan, ada akurat, transparan, terencana dan sistematis, terukur, dan keberlanjutan. Tim pemantauan Pokja itu ada seksi pendidikan madrasah, ada juga pengurus Pokjawas. Biasanya yang jadi Fasda Pokjawas ataupun dari Pokjawasnya itu tim pemantauan dari Pokja, KKG, MGMP, MGPK, KKM, dan Pokjawas. Tim evaluasinya adalah Bapak Ibu semua selaku Fasda. Ada pretest, ada posttest, ada evaluasi. Tim penjaminan mutunya adalah penyelenggara kegiatan PKB, ada pengawas pembina, ada pengawas madrasah, ada kepala madrasah. Jadi untuk Pokja, pemantaunya adalah seksi Penma sama pengurus Pokjawas. Itu ada catatan-catatan khusus, kemudian evaluasinya, evaluatornya adalah kita atau Bapak Ibu sebagai Fasda. Nah, ini ada tugas masing-masing IN, Fasprof, dan Fasda. Fasda merupakan fasilitator kabupaten yang sudah dilatih oleh Fasprof untuk menjadi Fasda. Fasda berasal dari unsur guru atau pengawas yang dinyatakan lulus dan kompeten untuk menjadi Fasda. Tugasnya yang dimerahi adalah memantau dan mengevaluasi, melaporkan hasil pelatihan dan mendokumentasikan. Dan juga yang penting adalah bedah modul, karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan membedah modul itu? Barangkali ada yang modul yang disusun IN itu ada yang kurang pas atau urut-urutannya. Oke. Kemudian sistem monitoring dan evaluasi program PKB. Mengapa penting? Karena untuk
memastikan alokasi sumber daya efektif, mempromosikan pembelajaran berkelanjutan dan perbaikan, mengukur efektivitas dan relevansi, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Jadi sasarannya bukan perorangan, tapi programnya. Jadi Pokja itu apakah efektif atau tidak, efisien atau tidak, relevan atau tidak, ini menggunakan monitoring dan evaluasi. Jadi alat ukur ini bisa untuk mengukur dari apa yang tadi brainstorming tadi, pelatihan MGMP MTS dan MGMP SMP, mana yang lebih efektif. Nah, kita menggunakan sistem monitoring dan evaluasi. Kita bisa mengetahui. Ada area sasaran program, ada guru, ada siswa. Nah, ingat tadi situasi Ibu Nelly, bagaimana memonitoring dan evaluasi bekerja sama. Ada program awal, ada program akhir, ada monitoring, ada evaluasi. Nah, kita menggunakan pendekatan Patrick pada pelatihan. Apa aja yang dinilai? Yang pertama, dasarkan program pelatihan pada kebutuhan peserta. Yang kedua, tentukan tujuan, jadwal, fasilitas, undang orang yang tepat. Kalau kita program PKB berarti adalah anggota Pokja KKB itu. Peserta yang diundang adalah orang yang memiliki kebutuhan pada materi pelatihan. Jadi Pokja itu di aplikasi menentukan pelatihan apa itu sesuai dengan kesepakatan Pokja. Idealnya melalui proses musyawarah, bukan dari isian dari operator itu idealnya. Kemudian terkait tempat, dilaksanakan di tempat yang memadai. Kayak kita kemarin, bayangkan saja jika kita di Surabaya tidak di hotel, namun di aula sekolahan misalkan. Ya, sepertinya sebagian tidak bersemangat. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, untuk mengetahui tadi, oh ya, maaf Bapak Ibu, di sini sedang adzan duhur, baru adzan duhur. Kita jeda sebentar ya Bapak Ibu ya. Ya, Pak. Oke, Pak, silakan. Kita jeda dulu. Oke, Pak, silahkan. Sholat. Ayo Pak Gus, sholat. Pak Alauddin Sirusdu dibilang. Cuman 22 orang nih peserta. Pergi sholat. Saya di jalan. Halo.
Jam 10 ya jam 12. Mau jam 11 20. Laptop. Nggak mau. Nggak mau. Ngerti kok dia jawab. Udah nuangin garam belum? Mana mas? Udah, dia mau mulai lagi. Ya cepetan ke bawah. Aku udah mau mulai, Mat. Udah mau mulai. Udah ya. Nah, ini
Oke. Ini langkah pengelolaan pelatihan efektif. Ini di grup tadi ada nomor 9. Apa ya? Di mana ini? Apa di chat ya? Nomor 9 sulit diterapkan. Apa? Ya sesuai kebutuhan. Tapi secara umum, oh iya. Dilanjut lagi Bapak Ibu. Ini secara umum kalau di sini karena kebanyakan gurunya SPDI, kemudian ikut pelatihan numerasi, mereka baru banyak, menurut saya banyak, itu baru memahami tentang bagaimana membelajarkan matematika kepada siswa. Karena kebanyakan guru SPDI. Baru yang sekarang-sekarang saja yang sarjana. Nah, karena kebanyakan background-nya SPDI, ini mereka banyak yang tertarik, ada yang baru tahu tentang pendekatan pembelajaran matematika yang sesuai dengan pendekatan konkret, piktorial, dan abstrak. Nah, evaluasi. Nah, ini untuk mengetahui kasus Bu Nelly yang tadi yang ikut MGMP, MTS, dan MGMP SMP ini bisa dianalisis menggunakan langkah pengelolaan pelatihan efektif dari Kirkpatrick ini. Oke. Next. Apa yang dicari dari model Kirkpatrick? Ini reaksi. Apakah peserta suka pelatihannya? Apakah peserta mempelajari pengetahuan, keterampilan, dan sikap baru? Dalam perubahan perilakunya, apakah peserta menggunakan keterampilan barunya diterapkan di kelasnya? Hasil dampaknya, apakah peserta membuat perubahan memulai apa yang mereka pelajari? Nah, ini model Kirkpatrick. Nah, dalam Kirkpatrick ini, model Kirkpatrick, reaksi dan pembelajaran ada di komunitas guru melalui pelatihan, kemudian perubahan perilakunya perlu pendampingan di madrasah, dan hasil dampaknya adalah di peserta didik. Kemudian perencanaan pelatihan ini sudah dilaksanakan 1 tahun sebelumnya, ada persiapan, ada pelaksanaan, ada on, ada evaluasi. Nah, pengenalan ini oleh FASDA, kegiatan di Pokja KKG. Kalau kita karena FASDA numerasi, berarti kita di Pokja KKG. Nah, ini gambarannya. Persiapan ini penjaminan mutu oleh pusat, dan pelaksanaannya juga berarti untuk yang nomor 2 ini, pelaksanaan pelatihan, berarti penentu Pokja yang dapat bantuannya ditentukan oleh pusat yang layak
yang lulus seleksi. Kemudian monitoringnya oleh IN secara sampling. Evaluasinya ada juga pas pelaksanaan ada evaluasi. Kemudian monitoring juga ada dilaksanakan. Kemudian untuk evaluasi ada pretest, post-test, ada reaksi peserta, apakah menyukai atau tidak, apakah ada perubahan perilaku atau tidak, itu nanti ada form-formnya yang perlu diisi. Jadi form itu sebaiknya untuk kita isi. Nah, peserta ini, jadi FASDA menyiapkan form ini, sudah ada filenya insya Allah, untuk mengukur penting atau tidaknya dan berkualitas atau tidaknya suatu program PKB dari Pokja. Kalau kita FASDA numerasi berarti untuk mengukur penting atau tidak, berkualitas atau tidak dari program PKB di Pokja itu. Ini digunakan sekali. Kemudian petunjuk pengisian Blue Eyes, ini peserta perlu memasang titik-titik di sini. Nah, kalau kita online sih aslinya bisa juga menggunakan tadi apa namanya Jamboard, ini bisa dipasang. Kemudian semakin angkanya semakin terpusat berarti semakin bagus. Nah, pertanyaan 1, pertanyaan 2 sampai 8 itu ada keterangannya. Bagaimana strategi pembelajarannya yang digunakan, bagaimana mutu penyelenggaraan, bagaimana materi dan kesesuaian kurikulum dengan modul, bagaimana kompetensi fasilitator, bagaimana mutu pelayanan peserta, bagaimana efektivitas kelompok belajar, bagaimana ketepatan alokasi waktu, bagaimana kualitas media pembelajaran. Nah, jadi menggunakan alat ukur ini bisa kita menentukan mana yang efektif yang diikuti Ibu Lucy tadi, apakah MGMP MTS atau MGMP SMP. Oh, ini ada Japri kurang 10 menit ya? Iya Pak, kurang 1 menit sekarang. Oh, sekarang kurang 1 menit? Oke. Iya. Ya. Bapak Ibu nanti ini juga perlu diisi. Jika Bapak Ibu formnya, insya Allah FASDA kelas E ini kan FASDA tahap pertama, insya Allah sudah punya semua filenya. Namun jika ada yang tidak punya bisa Japri untuk di-share di grup. Langsung di-share aja Pak nanti Pak di grup Pak, biar enak Pak semuanya Pak. Biar sama Pak. Oke, ini karena waktunya udah selesai, sama ininya ya, sama PPT-nya saya share di grup ini. Oke Pak, terima kasih Pak. Karena tadi sudah diperingatkan oleh panitia bahwa sesi kita selesai, maka untuk materi penjaminan mutu dan monitoring evaluasi program PKB ini saya akhiri, cukup sekian. Dari saya selaku pembawa atau narasumber, mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan, dan kehilafan. Terima kasih atas segala partisipasi, curah gagasan kita semua, dan perhatiannya. Harapan kami besok kita bertemu lagi. Dan ini tidak bisa dilanjut karena direkam oleh panitia dan kita hanya bisa melakukan pertemuan lagi besok sesuai jam. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Pak Nailul yang tadi linknya Pak Nailul.
Oke. Linknya tadi belum bisa diakses Pak Nailul. Oke. Nanti saya buka. Oke. Pak Ibu, Oke, kita foto foto dulu lagi Bapak ya, Ibu. Pak, Bu. Foto Oke. lagi. Terima kasih. Waalaikumsalam. Foto lagi. Iya, foto lagi, Pak, Bu. Boleh dinyalakan kameranya semua. Siap. Tunggu, saya sudah baru sampai. Oke. Bapak Suradi, Pak Abrani, Bu Carmila. Tunggu. Yang gini sebentar, Pak. Bu Sudah. Fenty masih oleng di mobil. Tunggu, baru sampai. Sudah, Pak, Bu. Siap semua? Ya. Ya. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, Pak. Numerasi. Jaya. Ya, 1, 2, 3. Ya, sudah Pak, Bu. Makasih. Oke. Kasih. Izin keluar ya Bapak Ibu. Pak Ya, Nailul, Bu, silakan. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Ketemu Besok besok. ketemu lagi jam. Ya. Jangan lupa absennya ya, Pak, Bu. Sampai jam 1:15. Oh, ada absennya ya. Oke, Ya. terima kasih semuanya. Jam 2 di sini, Bu. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.